أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan semua yang mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Sahih Fiqh Sunnah yang dikarang oleh Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim dan kita sudah masuk pada perkembangan ilmu fikih pada masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam serta sebab-sebab perselisihan mereka dan gambarannya yang sudah kita ambil pada pekan sebelumnya, perkembangan fikih pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana di situ adalah fase pensyariatan, ya, fase atau tahapan pensyariatan yang di mana dia sampai sejak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat tahun 11 Hijriyah. Ini sudah kita sebutkan dengan tahapan-tahapan tersebut, mulai dari periode Mekah yang dimana periode Mekah tersebut yatarakkazu ala usuluddin atau at-tarkizu ala usuluddin. Pada fase Mekah tersebut fokusnya pada pokok-pokok agama, bukan terbatas pada masalah akidah saja, namun ada juga tasyri' yang berkaitan dengan amal perbuatan. Jadi tidak dikatakan ya dibatasi atau iktasara ala usuluddin, bukan dibatasi hanya pada usul din saja, pokok-pokok dasar agama saja, namun fokusnya pada usuluddin yang berkaitan dengan agama. Misalnya kita sudah sebutkan, ya, salat itu diwajibkan di Mekah, ya, diwajibkan di Mekah bahkan sejak awal kenabian. Ya, demikian juga pada pengharaman memakan hewan yang tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala padanya. Assalamualaikum. Itu juga fa innahu nazala aidan bi Makkah, itu juga diturunkan di Mekah. Adapun pensyariatan secara tafsil, secara rinci, maka itu pada periode atau fase Madinah, di mana pada fase Madinah ini lebih fokusnya perhatian pada berkaitan dengan masalah-masalah yang rinci di kalangan
ya, atau pada masalah agama tersebut. Dan itu mulai dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, karena ada beberapa hal yang kita bahas pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini sudah lewat kaitan dengan masdarnya dan semuanya, kita tidak perlu ulang lagi. Kemudian berikutnya kita sudah menyebutkan pada masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana pada masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mulai adanya perbedaan pada mereka, dan sebabnya kita sebutkan mereka itu pergi ke beberapa wilayah atau negeri, kemudian banyaknya terjadi masalah-masalah yang ada pada masa sahabat, kemudian para sahabat itu memberikan fatwa-fatwa sesuai dengan apa yang disimpulkan, yang dia pelajari, yang dia hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, pada masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kita sebutkan ada 6, ada 7 sebab perselisihan mereka serta gambaran perselisihan tersebut. Ini cukup panjang kalau kita bahas kembali, ya, dan itu hanya mengingatkan kita mengulang kaitannya dengan pada masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ingat bahwasanya pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga pada masa sahabatnya, di mana masa-masa itu adalah masa-masa keemasan Islam. Dan perlu diketahui, tambahan dari pekan sebelumnya, ini yang saya tidak sebutkan atau kita belum sebutkan pekan sebelumnya, kaitannya dengan ciri-ciri penting pada ya masa pensyariatan tersebut. Ya, ciri-ciri penting pada masa pensyariatan tersebut, yang dimana penciptaan pensyariatan tersebut, di antara ciri-cirinya dia disebutkan pensyariatan tersebut pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh ya, ini udah nih. Yang dimana dikhususkan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu pertama kali dulu. Nah, ini sudah ya. Pensyariatan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya lupa. Kira belum. Ya, pensyariatan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, sedikitnya pada masa tersebut peluang untuk terjadinya perbedaan pada masa Nabi. Kemudian juga adanya tadarruj, tahapan-tahapan dalam pensyariatan, serta mendidik para sahabat dalam berfatwa. Nah, dengan kita mengetahui tahapan pensyariatan, karena pada masa Nabi SAW itu juga para sahabat hidup, dan mereka pun ya, karena pada pensyariatan itu mereka ada, kemudian mereka pun memberikan fatwa-fatwa, pelajaran-pelajaran yang mereka ambil dari Nabi SAW. Kemudian mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terjadi pada masa itu sesuai dengan apa yang telah mereka simpulkan. Dan 7 perkara yang sudah kita sebutkan, saya rasa tidak perlu diulang kembalinya, yaitu mungkin 1-2 poin aja, yaitu salah satu dari poin yang ke-7 itu adalah sahabat mendengar suatu hukum atau fatwa yang tidak didengar oleh yang lain, dan itu ada 4 bentuknya. Kemudian ada yang kedua, ada sahabat yang melihat Nabi SAW mengerjakan suatu perbuatan, maka sebagian mereka membawakan perbuatan itu ke dalam bentuk ibadah, yang lainnya membawakannya ke dalam bentuk perbuatan yang mubah, ya, perbuatan
yang mubah, perkara mubah. Ini 2 poin dari 7. Sekarang kita masuk al-fiqhu fi ahdi at-tabi'in. Ya, fikih pada masa at-tabi'in, pada masa setelah sahabat. Dan perlu dipahami kaitan dengan sahabat Nabi SAW yang kita sebutkan pada pekan sebelumnya, bahwasanya di antara para sahabat Nabi SAW tersebut ada mereka yang banyak memberikan fatwa. Berapa jumlahnya? Ada 130 orang sahabat. Kemudian ada 7 di antara sahabat tersebut yang banyak memberikan fatwa. Siapa di antaranya? Ya, Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Aisyah, Zaid, Ibnu Abbas, kemudian ya Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Ya, ini di mana mereka termasuk orang-orang yang banyak meriwayatkan atau banyak memberikan fatwa. Kemudian ada 13 yang pertengahan. Ya, ada 13 yang pertengahan, yaitu Abu Bakar, Utsman, Ummu Salamah, Anas, Abu Sa'id, Abu Hurairah, Abdullah bin Amr, Ibnu Zubair, Abu Musa, Jabir, Mu'adz, Sa'ad, ya Ibnu Abi Waqqas, dan Salman. Kemudian ada 9 yang sedikit. Ya, ada 9 yang sedikit, yaitu di antaranya Abu Darda, Al-Hasan, Al-Husain, Ubay bin Ka'ab, Abu Ayyub, Asma, Zaid bin Arqam, Thauban, dan Buraidah. Ini di antara para sahabat Nabi SAW yang dimana mereka itu ada yang banyak memberikan fatwa dan ada yang sedikit di antara mereka. Ya, dan pembahasan tentang ini pastinya perlu adanya pendalaman-pendalaman untuk mengetahui fatwa-fatwa mereka. Kalau yang banyak ini sering kita jumpai dalam kitab-kitab fikih nanti pada pembahasan-pembahasan tertentu, terutama dalam masalah ahkamun nikah, talak dan yang lainnya, banyak kita menjumpai mereka. Ya, ini terutama orang-orang yang banyak memberikan fatwa tersebut. Sekarang kita masuk di fase tabi'in. Ada satu poin lagi kemarin kita sebutkan, ya, yaitu al-madaris al-fiqhiyah lis-sahabah, sekolah-sekolah fikih. Ya, pada masa sahabat, ya, yaitu di Madinah siapa? Siapa pendirinya di Madinah? Zaid bin Thabit dan Ibnu Umar. Kemudian di Makkah Ibnu Abbas, kemudian di Iraq Ibnu Mas'ud. Ini yang kita sudah ambil pada pekan sebelumnya untuk memudahkan kita mengingat pembahasan tersebut dan memahami pembahasan yang baru akan kita bahas. Al-fiqhu fi ahdi tabi'in. Fikih pada masa tabi'in. Wabil jumlati, ini sekali lagi di buku kita di Al-Mukhtasar Fiqh Al-Islami, ya, begitu juga di sini, ya, disebutkan, ya, mereka dengan lebih ringkas. Ya, kalau di sini disebutkan dengan lebih ringkas. Jadi kita bahas dulu di buku, mana yang tambahannya nanti kita sebutkan. Wabil jumlati fakhtalafa madzahibu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara umumnya, ya, ikhtalafat madzahib, ada perbedaan madhab para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum terdapat perbedaan pada
masa Nabi pada masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mazhab mereka yang tadi sudah kita sebutkan, yang di Mekkah, Madinah dan Kufah. Kemudian wa akhadha anhumut tabi'un, dan pastinya yang namanya para tabi'in yang belajar dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun para tabi'in ini mengambil dari sahabat tersebut. Para tabi'in mengambil dari sahabat tersebut. Yang mungkin perlu Bapak pahami, pembahasan yang sama, namun karena dijawab oleh sahabat yang berbeda dengan bentuk 7 sebab yang sudah kita sebutkan, maka membawakan pendapat yang berbeda juga. Menunjukkan pendapat yang berbeda juga. Kemudian berikutnya, kullu wahidin ma tayassara lahu, setiap daripada para tabi'in tersebut mengambil apa yang mudah bagi mereka untuk mengambilnya dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa hafidha ma sami'a min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa madzahibus sahabah wa aqalaha. Nah, ini kaitan dengan pada masa tersebut di mana para tabi'in tersebut mengambil dari sahabat. Jadi agar mudah kita pahami nanti ke depannya, tabi'in mengambil ilmu dari sahabat. Dan sahabat ini memiliki perbedaan dalam menyikapi hukum sesuai dengan apa yang mereka pahami, yang mereka simpulkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai di situ mudah kita pahami. Kemudian kullu wahidin ma tayassara lahu, setiap mereka sesuai dengan apa yang mudah bagi dirinya untuk mengambil itu. Maka fa hafidha ma sami'a min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, para tabi'in, mereka menghafal apa yang mereka dengar dari hadis Nabi. Sekarang misalnya datang ke sahabat, belajar di sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan hadis yang dia dengar atau yang berita sampai kepada dia dari Nabi. Maka sahabat ini menghafal hadis tersebut. Jelas sampai sini ya. Jadi sahabat tabi'in menghafal hadis tersebut. Sekarang kita fiqh tabi'in. Wa madzahibus sahabah, dan juga mengambil mazhab sahabat tersebut. Sekarang dia belajarnya di mana? Di Madinah. Maka dia akan mengambil pelajaran yang disampaikan di Madinah. Yang belajar di Mekah akan mengambil ilmu sesuai dengan mazhab di Mekah. Sampai sini jelas ya? Kemudian mereka menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa jama'al mukhtalifu ala ma tayassara lahu. Kemudian juga setelah mereka menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga pendapat-pendapat para sahabat dan memahaminya, kemudian mereka juga wa jama'al mukhtalaf. Mereka juga mengumpulkan yang al-mukhtalaf, artinya yang diperselisihkan. Sesuai dengan alamat tayassara lahu, sesuai dengan yang mudah bagi mereka. Jadi mereka mengumpulkan yang diperselisihkan sesuai dengan yang mudah bagi mereka. Nah, bisa jadi sahabat satu mereka dengar, kok kami dengarnya begini? Kok sahabat itu mendengarnya begini? Jadi mereka mengumpulkan perbedaan itu pada masa itu sesuai dengan mereka, kemudian warajaha ba'dul aqwali ala ba'd. Nah, disinilah poinnya. Ketika mereka mendengar satu pendapat yang lain, mereka kumpulkan, mereka mengambil di antara dua pendapat itu yang paling kuat menurut tabi'in itu. Dia mengambil pendapat yang kuat menurut dia, yang menurut tabi'in tersebut. Mana pendapat yang lebih kuat yang dia tarjih? Dan wat mahalla fi nazarihim, dalam perlu dilihat dalam pendapat mereka, dalam pandangan mereka siapa? Para tabi'in tersebut, pada pandangan mereka bahwasanya sebagian ucapan-ucapan atau pendapat-pendapat tersebut
Wa in kana ma'thuran an kibaris sahabah. Ya, ini walaupun bersumber dari ya pembesar sahabat, pembesar maksudnya senior pendahulu para sahabat, ya, walaupun mereka bersumber dari para senior, ya, para pendahulu sahabat, ya, ini bisa saja hal tersebut, ya, tidak berlaku, ya. Kama istafadha indahum an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khilafihi, dan ini pendapat tersebut, ya, semisal pendapat tersebut yang dimana yang menyelisihi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebar di kalangan mereka. Ya, jadi ada yang menyebar pada kalangan mereka, kemudian yang bertentangan menyelisih daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan tadi sudah kita sebutkan sebabnya tidak sampainya hadis kepada mereka, kan itu diantara sebabnya kan. Jadi ketika ada pendapat yang bertentangan, ya udah dia ambil pendapat yang lebih kuat. Sampai sini jelas ya. Nah, mulailah pada waktu tersebut ya fikih atau ilmu fikih ini terus berkembang, ya. Baik itu di Madinah, kemudian Mekah, di Basrah, di Kufah, mulai ilmu fikih itu berkembang pada masa tabi'in. Ya, pada masa tabi'in sekarang sudah mulai berkembang ilmu fikih itu di Mekah, Madinah, Kufah dan Basrah. Mulai sudah. Pada masa sahabat ada 3 kita sebutkan, yaitu Mekah, Madinah dan Kufah. Pada masa Nabi, ya pada masa beliau saja. Beliau tinggalnya kan begitu, karena tidak ada kita sebutkan Mekah, Madinah, enggak ada, enggak mungkin, karena Nabi masih hidup, pensyariatan masih turun. Ya, pensyariatan masih turun. Kemudian berikutnya, fasara likulli alimin minat tabi'ina madhhabun ala hiyarihi. Maka masing-masing ya para tabi'in tersebut memiliki madhab yang tersendiri yang mereka anut. Ya, masing-masing memiliki madhab tersendiri yang mereka anut oleh para tabi'in tersebut. Kemudian fantasaba ila kulli baladin imam. Kemudian mulailah pada waktu itu sehingga setiap negeri itu ada imam yang dianut, yang diikuti. Ya, sehingga setiap negeri itu ada imam atau pemimpin yang dia ikuti. Misalnya adalah Sa'id Ibnul Musayyib. Ya, nanti kita sebutkan ya pada mereka-mereka ini. Sa'id Ibnul Musayyib sering kita dengar namanya. Salim bin Abdullah bin Umar ya di Madinah. Jadi pada masa tabi'in siapa? Kita sesuai buku dulu. Ya, Sa'id Ibnul Musayyib, kemudian Salim bin Abdullah bin Umar di Madinah. Nanti kalau bisa dikasih yang nulis dikasih spasi, karena kita tambahin nanti, ya, atau mau tambah langsung orang-orangnya biar sekalian. Nah, ini di Madinah yang terkenal pada waktu itu sebagaimana disebutkan, mereka itu al-fuqaha as-sab'ah. Ya, di Madinah tersebut ada yang terkenal dengan al-fuqaha as-sab'ah. Ya, para ahli fikih yang 7. Ada 7 fuqaha, al-fuqaha as-sab'ah, maksudnya ada 7 ahli fikih pada masa tabi'in tersebut. Dan itu disebutkan dalam sebuah syair, idza qila man fil fikhi sab'atu abhurin riwayatuhum laysat 'anil ilmi kharijah, dan seterusnya kita sebutkan. Di antara yang disebutkan yang 7 ahli fikih pada waktu itu, ya, yang pertama adalah 7 ahli fikih ya di Madinah. Yang pertama adalah
Ada 7 ahli fikih di Madinah. Yang pertama Ubaidullah, ya Ubaidullah, ya Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Ya, dia adalah Ubaidullah. Sudah? Yang pertama Ubaidullah, yaitu bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Kemudian Urwah, ya, di buku ini enggak ada. Ini penjelasan dari Dr. Amir Bahjat. Ya. Yang kedua Urwah bin Zubair. Yang ketiga Qasim, ya Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Ya Qasim, ya kalau mau nama singkatnya aja Qasim aja, nah, gitu. Tapi biar tahu lengkapnya, Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Baru yang tadi kita sebutin tuh, Sa'id ibnul Musayyib. Ya, tadi udah kan ada di buku. Sa'id ibnul Musayyib. Ya, Sa'id ibnul Musayyib. Ini 7 ahli fikih pada masa tabi'in. Ya, terus yang ke berapa ini? Yang kelima Abu Bakar. Ya, Abu Bakar. Ya. Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harith bin Al-Harith bin Hisham. Itu. Ya, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham. Abu Bakar. Bukan Abu Bakar Siddiq ya. Tabi'in kok Abu Bakar Siddiq gitu ya. Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harith bin Hisham. Sudah? Yang keberapa? Yang keenam, Sulaiman. Ya, dalam syair itu dikatakan, Fakul hum Ubaidullahi Urwatu Qasimun Sa'idun Abu Bakrin Sulaimanun Kharijah. Sulaiman bin Yasar. Sulaiman bin Yasar. Ya, Sulaimanu Kharijah. Sulaiman bin Yasar. Ya, dan yang ketujuh Kharijah. Kharijah bin Zaid bin Thabit. Ya, bapaknya kan namanya Zaid bin Thabit. Jadi Kharijah bin Zaid bin Thabit. Itu 7 fuqaha yang terkenal di Madinah. 7 ahli fikih. Ya, yang terkenal, bahkan disebutkan kaitan dengan keilmuannya. Ya, kemudian baru ditambah yang tadi, Salim. Siapa Salim di buku? Ada di buku ini. Salim bin Abdullah bin Umar. Nah, berarti itu tambahannya. Yang berarti ini yang 7 itu fuqahanya. Baru di antara yang lainnya Salim. Berarti yang ke-8. Ya, poin nomor yang ke-8. Sekali lagi Bapak pisahin ya. 7 ahli fikihnya, orang yang faqih, orang yang alimnya. Nah, itu ada 7 tadi. Kemudian ditambah orang-orang yang pada masa tabi'in, siapa? Salim di buku bin Abdullah bin Umar. Anak dari Abdullah bin Umar. Ya, Salim. Kemudian siapa? Nafi'. Ya, Salim ini anak, kita mengatakan cucu daripada Umar bin Khattab. Ya, salah satu pendiri madrasah di sana. Nanti kita sebutkan. Dia Salim ini termasuk ya salah satu di antara pendiri di Madinah. Ya, terkenal dia. Kemudian juga Nafi'. Ya, nama masjidnya Ustaz Maspur. Nafi'. Dia ini adalah Maula Ibnu Umar. Ya, dia adalah Maula Ibnu Umar. Maula maksudnya budaknya Ibnu Umar. Ya. Nafi' dia adalah Maula Ibnu Umar. Ya, dan Imam Malik belajar darinya. Bukan, jangan dicatat Imam Malik dari situ ya. Tapi kita mengatakan Imam Malik belajar dari Nafi'. Makanya ada dalam pembahasan fikih, pembahasan hadis, nanti Bapak bisa ini, ada namanya silsilah az-zahabiyah.
Ya, silsilah adz-dzahabiyah itu atau rantai emas. Ya, yaitu sanad yang paling sahih. Ya, silsilah adz-dzahabiyah. Kalau Bapak mendengar kalimat itu suatu saat nanti, sanad yang rantai emas dalam periwayatan hadis. Ya, dari mana dia? Langsung dari Malik ke Nafi' ke Ibnu Umar ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Malik, Nafi', Ibnu Umar, Nabi. Ini cukup banyak yang dipangkas. Jadi tidak kesana kemari. Silsilah adz-dzahabiyah namanya. Ya, yang terkenal dengan rantai emas. Ya, dan itu ada beberapa. Kami pernah bahas itu juga sama teman-teman di kajian Kamis malam sama teman-teman. Kemudian itulah sanad yang paling sahih, yang dimana diriwayatkan dari Ibnu Umar. Ya, kalau riwayat dari Ibnu Umar yang paling sahih itu Nafi' dan ke bawah. Ya, itu namanya silsilah adz-dzahabiyah. Ya, silsilah adz-dzahabiyah. Nah, ini dia sekali lagi tadi orang-orang yang ada di Madinah, atau di Madinah itu ada berapa ulamanya? Ya, kalau totalnya berapa? 10. Ada 7 fuqaha yang terkenal, namanya 7 fuqaha us-sab'ah. Ya, ada 7. Kemudian ditambah lagi Salim, Nafi' dan Az-Zuhri. Ya, yang terakhir Az-Zuhri. Yang terakhir itu Az-Zuhri. Siapa Az-Zuhri itu? Ya, Az-Zuhri Muhammad bin Ubaidullah bin Syihab Az-Zuhri. Ya, di kalangan tabi'in. Terkenalnya dengan Az-Zuhri. Ya, Muhammad bin Ubaidullah bin Syihab Az-Zuhri. Ya, Muhammad bin Ubaidullah bin Syihab Az-Zuhri. Ya. Nah, ini kaitan dengan di Madinah kemudian tersebarlah mereka. Ya, di Madinah itu tersebar ilmu dari kalangan mereka, fuqaha Madinah. Ya, nanti mudah-mudahan ini ringkasan dari Ustadz atau Dr. Amir Bahjar. Saya suka mengikuti cara beliau. Ya, beliau buatin ini, mudah-mudahan nanti saya tulisin dalam bahasa Indonesianya. Jadi itu periwayatan yang ada di Madinah. Berikutnya, nanti baru kita sebutkan setelah itu pada masa setelah tabi'in. Baru kemudian pada masa berikutnya mazhab yang 4. Karena mereka sudah satu dengan yang lain sudah ada masanya. Berikutnya kita kembali ke buku. Ya. Berikutnya kemudian wa ba'dahuma Az-Zuhri, disebutkan dengan di situ kan. Dan setelah mereka berdua siapa? Az-Zuhri wa Yahya bin Sa'id, Rabi'ah bin Abdurrahman fiha padanya. Berarti tambahan yang itu. Ya, tambahan yang tadi. Jadi mereka ada juga setelah mereka berdua, yaitu Sa'id bin Musayyib dan Salim itu ada Az-Zuhri, Yahya bin Sa'id dan Rabi'ah bin Abdurrahman. Ya, Rabi'ah bin Abdurrahman, Rabi'atul Ra'yi itu yang kita kisahkan pada anak-anak. Ya, mungkin pernah didengar itu anak-anak itu. Ya, Rabi'atul Ra'yi yang meninggalkan istrinya ketika dia dipanggil berjihad itu. Kemudian ditinggalin 125 tahun, pulang-pulang, singkat ceritanya, panjang kisahnya itu. Ya, ditinggalin istrinya uang cukup banyak. Begitu kemudian dia berjihad, pulang-pulang Madinah sudah berubah. Ya, Bapak pernah dengar ceritanya? Hah? Ya, seru kan? Yang singkat ceritanya sekali, ditanya istrinya, jadi cerita dikit, nggak apa-apa lah, biar refresh dikit ya. Ya. Jadi setelah dia tinggalin istrinya dengan uang yang banyak, dia pergi berjihad, setelah 25 tahun, berita tentangnya ada mengatakan meninggal dunia, ada mengatakan pergi berjihad lagi. Sampai terus istrinya mendidik anaknya dengan uang itu. Singkat ceritanya dia balik, ya kondisi Madinah udah berubah. Kita singkat lagi, karena ada beberapa kejadian di situ. Ya, gimana dia bertengkar dengan anaknya. Cari rumahnya. Ternyata sudah ada seorang yang ada di sana. Dia nggak tahu itu anaknya. Tengkar dia. Singkat ceritanya lagi, ditanya, mana uang yang aku tinggalin untukmu? Ya, oke, nanti aku cerita. Nanti aku kasih ketahui. Singkat ceritanya lagi, ya
Dia pun pergi menghadiri sebuah kajian. Di mana anak saya? Karena dia datangnya agak malam. Tanya, anaknya mana? Rabi'ah mana? Udah pergi ke masjid duluan. Dia wudhu, pergi ke masjid. Ternyata di Madinah sudah penuh orang. Jadi dari kejauhan dia nggak ngelihat. Itu ulama siapa itu? Kok serame ini majelisnya? Singkat ceritanya, akhirnya dia dengerin terus. Dia pun nanya ke orang sebelahnya. Ya, dia pun nanya ke orang sebelahnya. Itu siapa itu? Apa kamu nggak tahu? Dia ulama terkenal di sini. Ya, singkat ceritanya lagi, orang itu mengatakan, kami mendengar bapaknya pulang tadi malam. Ya, jadi kami mendengar bapaknya pulang tadi malam dari berjihad. Padahal yang menanya dia sendiri. Dia cepat-cepat pulang ke rumah, kemudian bertemu dengan istrinya, kemudian ditanya, apakah harta itu yang kamu mau atau yang ini yang kamu mau? Jadi istrinya memanfaatkan uang itu sebaik mungkin untuk mendidik anaknya. Dan cukup banyak itu uang itu. Kalau kita hitung, saya lupa totalnya, ya sekitar 30.000 dinar emas kalau nggak salah. Ya kalau saya nggak salah ingat ya, 30.000 dinar emas. Coba dicek nanti kebenaran jumlahnya. Karena jumlahnya banyak. 1.000 dinar emas aja berapa kilo? 4,250. 4 kilo 250 gram. 1.000 dinar. Kalau 30.000, hitung sendiri. 1.000 dinar, kan 1 dinar, gini dia. 20 dinar itu sama dengan 85 gram. Berarti 1.000 gram, 1.000 dinar sama dengan 4,250. 4 kilo 250. 20 dinar itu 85 gram. Terus kalau 30.000, hitung sendiri. Ya kan? Sejumlah itu harta yang banyak ditinggalin, ya, dan istrinya memanfaatkannya sebaik mungkin untuk menyekolahkan anaknya. Jadi pelajaran mungkin di sini bagi kita semua, jangan pernah takut membiayai sekolah anak. Jangan pernah takut. Ya gitu. Mau sekolah dimanapun ya. Mau sekolah dimanapun. Mau dia untuk pendidikannya yang kuliah kah. Ini kan gratis ya. Di kuliahnya. Terutama pendidikan agama. Jangan pernah kita takut. Sebagian orang kan kadang-kadang pentingin ilmu yang ininya dulu. Ilmu agamanya cari yang murah-murah. Cari yang kalau bisa ada yang Ustadz sering singgung itu. Kalau bisa cari yang ada beasiswa. Kalau bisa udah dipotong gaji gurunya, kata Ustadz. Pernah Ustadz Yazid Allah yarham sampai menyindir hal tersebut. Sudah dipotong, minta diskon lagi SPP anaknya. Sedangkan untuk guru, makan, penjagaan, pendidikan, mereka tidak peduliin. Kadang-kadang kita pada masalah agama agak sedikit, ya hitung-hitunglah. Tapi kalau dalam masalah urusan umum, kadang-kadang kita nggak peduli. Masuk ke dokteran 300 juta, orang nggak pernah ngitung. Uang masuk pertama 300 juta, ada yang pernah ngitung. Oh, anak saya nanti jadi dokter. Belum tentu. Begitu sudah lulus kedokteran, nikah, jadi DPR di dapur. Maksudnya bukan berarti nggak boleh kuliah. Maksudnya kadang-kadang kita dalam urusan ilmu yang sifatnya duniawi lebih berani berkorban. Tapi untuk agama agak sedikit, ya begitulah. Dan itu memang fenomena yang ada. Lanjut kita, ini jadi kisahnya kemana nih? Ya, jadi kita belum lanjut nih. Jadi kisah dari itu. Jadi Rabi'ah bin Abdurrahman. Oke, lanjut kita. Berikutnya, fasara likulli sudah di atas. Wa Atha bin Abi Rabah. Kita ambil di buku dulu. Wa Atha bin Abi Rabah di Mekah. Atha bin Abi Rabah di Mekah. Oke, sekarang kita sebutkan siapa ulama yang ada di Mekah. Dari tabi'in ya, sekali lagi masa tabi'in ini. Atha bin Abi Rabah. Kemudian Tawus, ya. Kemudian Tawus, ya, Atha bin Abi Rabah. Kemudian Tawus bin Kaisan, ya. Tawus bin Kaisan. Sudah di Mekah, Atha bin Abi Rabah, Tawus, Mujahid, ya, Mujahid. Kemudian Ikrimah,
ya Mujahid bin Jabr. Ya, Mujahid bin Jabr. Kemudian Ikrimah ini maula Ibnu Abbas, maksudnya budak dari Ibnu Abbas. Ya. Jadi walaupun budak pun bisa alim. Jadi sama dengan kita, Pak. Jangan karena kita pegawai Qatar energi, Qatar energi LNG gitu kan. Kemudian kita enggak menjadi ulama, enggak. Bisa gitu. Jangan kita putus asa. Ya, ada kawan kita yang sudah setor hafalan 10 juz, ya bukan berarti menjadi penghalang. Bisa, enggak ada menghalangi kita gitu. Ini budak bisa menjadi seorang yang alim. Ya, jadi seperti itu. Jadi Ikrimah, ya dia adalah maula dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ini yang ada di Mekah. Yang ada di Mekah. Ya. Nanti kita sebutkan juga di antaranya ya pada masa setelah mereka. Kemudian juga ada nanti Bapak lihat Amr bin Dinar juga, kemudian Sufyan bin Uyainah juga ada nanti di Mekah. Berikutnya wa Ibrahim an-Nakh'i wasy'abi bil Kufah. Kembali ke buku ya. Ibrahim an-Nakh'i, ya Ibrahim an-Nakh'i dan asy-Sya'bi di Kufah. Ya, asy-Sya'bi di Kufah. Kufah itu di mana kita bilang hari itu? Di Irak. Oke, kita ambil dia. Siapa dia? Ya, di Kufah di antaranya Ibrahim an-Nakh'i. Ya. Jadi yang pertama kali sebenarnya disebutin dulu Alqamah ya. Yang pertama kali dulu disebutin Alqamah. Alqamah bin Qais an-Nakh'i. Murid dari Ibnu Mas'ud. Bapak ingat kan yang di Kufah kita bilang Ibnu Mas'ud? Ya kan? Yang tadi di masa periode sahabat. Ya Pak Wahab kan? Ya, di Kufah siapa? Ibnu Mas'ud. Muridnya Alqamah. Muridnya Alqamah Ibrahim an-Nakh'i. Makanya urutannya kalau bisa Alqamah dulu baru Ibrahim an-Nakh'i. Tadi saya ini sama yang ditulisan di buku. Di kitab kita. Ya. Jadi di Kufah itu ada Alqamah bin Qais an-Nakh'i namanya, murid dari Ibnu Mas'ud. Kemudian Ibrahim an-Nakh'i yang belajar di Alqamah, ya Alqamah namanya. Sudah? Berikutnya, ya Masruq. Ya. Masruq, ya Masruq bin Ajda yang di Kufah ini, yang murid-murid dari Ibnu Mas'ud, ya termasuk dia murid dari Ibnu Mas'ud. Masruq, ya, Bapak jumpai dia nanti di kitab fikih akan ada. Ya, jadi catatan ini disimpan, akan Bapak ingat dia nanti mudah ketika pendapat ini diambil oleh si fulan langsung kita tahu. Begitu. Masruq bin Ajda, kemudian Ubaidah ya As-Salmani, ya Ubaidah As-Salmani, juga Ubaidah ini belajar dari Ibnu Mas'ud, juga dia belajar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, karena siapa? Ali bin Abi Thalib mengajarkan fikihnya, bukan dia membawa fikihnya sendiri, maksudnya dia mengajarkan kepada orang, kemudian dia juga mengajarkan di Kufah. Jadi dia juga mengajarkan di Kufah. Jadi Masruq, Ubaidah Salmani, ya As-Salmani, ini juga belajar dari siapa tadi? Ibnu Mas'ud dan juga dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena dia mengajarkan di Kufah juga. Ketika Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah. Ya, ketika Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah, dia juga mengajarkan fikihnya
dia pindah ke Kufah kan pada waktu itu. Pindah itu pusat pemerintahan pada waktu itu. Ya, sehingga orang-orang yang ada di Kufah belajar darinya. Maka di antara muridnya Ubaidah As-Salmani. Ya. Sulaiman. Berikutnya yang ke berapa? Tadi Alqamah, kemudian muridnya Ibrahim An-Nakhi, kemudian Masruq bin Al-Ajda, kemudian Ubaidah As-Salmani, kemudian Syuraih Al-Qadhi. Tapi ini yang kita bahas ini inti-intinya ya. Sekali lagi yang inti-intinya. Syuraih Al-Qadhi. Ya, yang terkenal dengan fuqaha di Kufah adalah Syuraih Al-Qadhi. Dan semuanya ini adalah ya sebelum masa 4 mazhab. Ya, sebelum yang 4 mazhab. Ya. Dan perlu juga di Kufah juga ada mereka. Ya, di Kufah juga Bapak akan jumpai ya Hammad ya, bin Sulaiman. Dia belajar dari Ibrahim. Ya, Hammad bin Abi Sulaiman yang dia belajar dari Ibrahim. Ibrahim siapa? Ibrahim An-Nakhi. Ibrahim An-Nakhi belajar dari siapa? Alqamah. Alqamah belajar dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ya Nabi lah setelahnya. Gitu kan. Nah, sudah Hammad bin Abi Sulaiman belajar juga dari Ibrahim An-Nakhi. Baru kemudian muncullah di situ ya setelahnya Abu Hanifah yang belajar dari Hammad. Abu Hanifah mazhab Hanafi. Ya, mulailah di situ Abu Hanifah yang belajar dari Hammad. Jadi kalau kita urutin, ya mudah-mudahan dari sini Bapak bisa ingat nanti 1 mungkin 2. Abu Hanifah belajar dari Hammad. Hammad belajar dari Hammad belajar dari Ibrahim An-Nakhi. Ibrahim belajar dari Alqamah. Alqamah dari Ibnu Mas'ud. Itulah dia. Abu Hanifah belajar dari Hammad. Ya, mazhab Hanafi. Nah, udah mulai kita kena sudah. Ya, udah mulai muncul satu. Jadi, ketika kita udah tahu tentang perbedaan-perbedaan ini, ya, kemudian kita pun tidaklah ya dengan serta-merta seperti orang yang ya sok alim menyalahkan mereka yang karena perbedaan pendapat. Yang kita tahu bagaimana pada masa tersebut perselisihan yang ada, kemudian mereka memberikan pendapat sesuai dengan yang ada pada masa mereka. Nah, ini makanya perlu untuk dipahami. Ya. Abu Hanifah ya belajar dari Hammad dari Ibrahim dari Alqamah dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud dari Nabi. Begitu. Ya, cuma kalau diurut-urutin namanya ya panjang. Di Kufah. Ya, kita masih sebutkan kan pertama Madinah. Siapa pendirinya di Madinah sekali lagi? Yang di Madinah siapa pendirinya pertama? Nah, terus ya Ibnu Umar, Zaid bin Thabit dan Ibnu Umar. Di Mekah siapa? Pada masa sahabat tadi? Ibnu Abbas. Di Kufah Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Nah, mereka dulu kita lihat. Ya, mereka dulu kita lihat yang ada 3 yang pada masa sahabat kemudian punya murid-murid mereka. Nah, kita lanjut di buku ada tambahan ya, wal Hasan bil Basrah dan Hasan di Basrah. Oke. Di Basrah itu ada beberapa ulama mereka yang terkenal. Ya. Basrah ada beberapa ulama mereka yang terkenal. Ya, Basrah itu di mana? Di Irak juga. Cuma di bagian selatannya. Ya, Basrah. Yang pertama Al-Hasan Al-Basri. Ya, di Basrah terkenal pada masa tabi'in fuqaha, orang-orang ahli fikih.
nanti Bapak Ibu akan jumpai nanti nama-nama itu. Ya, ketika terjadi perbedaan penurut pendapat Al-Hasan. Maksudnya Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan bin Yasar Al-Basri namanya. Al-Hasan terkenal dengan Al-Hasan Al-Basri. Kemudian Ibnu Sirin di Basrah, atau terkenal dengan Muhammad bin Sirin. Ya, Ibnu Sirin atau terkenal dengan Muhammad bin Sirin, tapi dia terkenal dengan Ibnu Sirin. Terus berikutnya Abu Kilabah. Ya, Abu Kilabah pakai qaf. Abu Kilabah yang namanya Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Ya, Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Ya, itu Abu Kilabah. Yang terkenal dengan namanya Abu Kilabah. Dia adalah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Ini juga sering Bapak jumpai nanti. Di tafsir Ibnu Katsir juga Bapak banyak jumpai. Qatadah. Sering banget ini juga. Qatadah. Ya, Qatadah. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Namanya Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Ya, namanya Qatadah. Ini di Basrah. Jadi ulama-ulama pada kalangan tabi'in yang ada di Basrah. Kita habisin dulu sedikit di bukunya biar nanti fikih pada masa berikutnya ya. Lanjut kita. Watawus, nah mulai menyebar sekarang ini. Ya, tambahan-tambahannya ya. Ya, itu saya lebih fokuskan Bapak untuk memahami hafalin dengan mudah dulu yang pada masa sahabat, kemudian murid-muridnya di bawahnya. Nah gitu kan sahabat udah tersebar kemana-mana. Ya, sekarang berikutnya Tawus bin Kaisan di Yaman. Pada masa berikutnya ya. Ya, Tawus bin Kaisan di Yaman. Makhul di Syam. Ya, mulai menyebar mereka ke sana kemari. Dan jangan tanya kalau sudah atba' tabi'in seterusnya. Ya, udah kemana-mana ulama itu berdakwah. Ya, Makhul di Syam. Makhul pakai ha. Makhul. Ya, Makhul di Syam. Ya. Saya lupa kalau Makhul nih. Ya, Makhul di negeri Syam. Ya, dia termasuk, itu kan, dia termasuk dari kalangan muhaddits yang terkenal, alim di negeri Syam, termasuk di antara ulama pembesar masa tabi'in. Ya, itu kita jumpai nanti, Bapak jumpai aja Makhul akan kita jumpai. Ya, Makhul bin Abi Muslim, ya agak panjang ini. Makhul bin Abi Muslim, Syahrab bin Syadhil bin Sanad bin Syarwan dan seterusnya. Ya. Ya. Makhul bin Abi Muslim Syahrab. Ini dia terkenal. Ya, dia terkenal. Dan dia itu semasa dengan Az-Zuhri. Ya, dia semasa dengan Imam Az-Zuhri. Ya, itu pada masa tabi'in. Kan di Salim, Az-Zuhri belajar dari Salim. Ya, belajar dari Salim, anak dari Abdullah bin Umar. Jadi dia masih semasa dengan Az-Zuhri. Ya, jadi kalau Bapak nanti cari-cari tentang dia, bagaimana dia berdakwah di negeri Syam. Oke, berikutnya فَأَظْمَأَ اللَّهُ أَكْبَادًا إِلَىٰ عُلُومِهِمْ فَرَغِبُوا فِيهَا وَأَخَذُوا عَنْهُمُ الْحَدِيثَ وَفَتَاوَى الصَّحَابَةِ وَأَقَاوِيلَهُمْ. Barulah kemudian ya kita menjumpai
Jadi setelah kita lihat mereka pada masa tabi'in ini, banyak di antara mereka adalah ya orang-orang yang sangat alim, ya. Kemudian kita sambung, fa'azma Allahu akbaran ila ulumihim faragabu fiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang itu haus dengan ilmu mereka. Menjadikan ya orang-orang itu azma Allah menjadikan orang itu haus. Azma haus. Ini bahasa dipakai ya. Ya, orang-orang menjadi haus kepada ilmu mereka, kemudian mereka pun ya berusaha untuk belajar darinya. Mereka pun senang padanya. Mereka pun ingin mengambil ilmu darinya. Kemudian wa akhadhu anhumul hadis. Mengambil hadis dari mereka. Jadi orang-orang pun ya menjadi haus untuk belajar, menjadi senang kepada mereka dan mengambil hadis dari mereka. Wa fatawa sahabah wa aqawilahum, dan fatwa para sahabat dan juga aqawil, perkataan-perkataan mereka. Perkataan-perkataan mereka. Ya. Wa madzahibu haula'il ulama wa tahqiqatuhum, dan madhab ya, dan madhab para ulama, ya, dan madhab para ulama, dan tahqiq, penelitian mereka. Wastafta minhumul muftun, ya, kemudian minta fatwa lah orang-orang yang minta fatwa kepada mereka. Jadi mereka mengambil hadis, mereka mengambil pelajaran-pelajaran, mereka mengambil ya fatwa-fatwa dan perkataan-perkataan dan penelitian-penelitian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang pun mengambil fatwa dari mereka. Wadaratil masailu bainahum wa rafa'at ilaihimul aqdiyah. Dan mulailah kemudian kasus-kasus banyak terjadi di antara mereka. Ya, banyak mulai kasus terjadi di antara mereka. Ya, namanya pada masa tabi'in sudah kemana-mana. Ya, warufi'at ilaihimul aqdiyah, dan diangkat ya perkara-perkara kepada mereka. Warufi'at ilaihim, dan diangkat kepada mereka al-aqdiyah, kasus-kasus. Kasus-kasus mulai diangkat. Banyak yang tidak terjadi pada masa Nabi SAW terjadi pada mereka, disampaikan. Wa kana Ibnul Musayyib, dan adalah Ibnul Musayyib. Kayaknya kita cukupkan sampai sini ya. Ya, karena berikutnya ini wa kana Ibnul Musayyib wa Ibrahim Nakhri, dan juga yang sepadan dengan mereka. Seterusnya mereka mulai mengumpulkan bab-bab fikih. Nah, baru biar nyambung pembahasannya nanti. Ya, biar nyambung pembahasannya sudah mulai mereka, dan juga nanti insyaallah taala kita sambung di fikih pada masa tabi'in. Ya. Kayaknya SMS datanya udah masuk nih. Dari tadi. Nyambung internet di rumah enggak nyambung. Ya. Oke, kita cukupkan sampai di sini, dan kita masuk nanti ya pada masa mereka bagaimana terkumpul tulisan-tulisan tersebut, kemudian fikih setelah masa tabi'in. Mulailah di situ kita melihat ya pada masa setelah mereka ya ada para ulama mazhab. Ya, para ulama mazhab. Wallahu taala a'lam. Ada masih banyak yang ada di situ kita akan bahas. Ya, di antaranya nanti sebab-sebab perselisihan yang terjadi di antara ahlu al-hadis wa ahlu ra'i. Nah, nanti kita akan sebutkan. Walaupun ini saya masih sebenarnya berusaha untuk meringkaskan, tapi belum ada waktu. Ya, mengumpulkan ringkasan-ringkasan ini biar menjadi satu dan bisa kita jadikan untuk pedoman kita belajar. Insyaallah taala, mudah-mudahan Allah mudahkan. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.